Kami dari kelompok 1, nama saya Wulana Fasabila, NIM 2109130. Nama saya Ismia Rahmawati, NIM 2102516. Nama saya Lian Agustin dengan NIM 2109240. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya Fatan Ahmad Fadil dengan NIM 2106232. Nama saya Sari Hafifah dengan NIM 2104514. Perkenalkan, nama saya Santa Koca dengan NIM 2106805. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama saya Agung Nugroho Prasetyo Huda dengan NIM 2103310. Nama saya Fatul Rizky dengan NIM 2107132. Nama saya Denyu Nautara Prawaditya dengan NIM 2102065. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Nama saya Jadari Rahmawati dengan NIM 21029. Nama saya Hamza dengan NIM 2108998. Nama saya Fiwana Marina dengan NIM 2100921. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya Nini Indriani dengan NIM 2101321. Saya Jenny Puspita dengan NIM 2105750. Saya Aisyah Adwa Fadila dengan NIM 2100316. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Nama saya Andin Bayu Kristofan dengan NIM 2107556. Nama saya Rasmawati dengan NIM 21079. Nama saya Nadi Fedriadi dengan NIM 2103983. Oke guys, semangat. Yuk, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Biologi C 2021. Di sini kami akan membuat tugas video mengenai lab riset dengan nama PLP. Bapak Deden Rahadi Iwansyah. Langsung aja disimak videonya. Ya, PCR. Ini ada yang 98 well ya. Kalau ini lebih kecil. Ini yang 16 well. Ya, hanya 16 tube-nya. Ya, ini bisa 98. Pada zamannya ini alat keren gitu ya. Pada zamannya tahun berapa? Tahun 2000-an. 2000. Ini mungkin harganya setengah miliar lah. Wow. 2000. Ya. Kalau ini harganya sekitar 50 juta. Masya Allah. Jauh kan? Jauh. Ini belinya di tahun 2010-an lah. Kalau ada yang ngambil gimana? Apanya? Tes. Emang dipakai ini? Tesnya kalau di sini tidak dihargakan ya kalau tesnya. Karena PCR untuk sementara ini kita belum diperhitungkan dengan itu ya, dikomersilkan gitu ya. Jadi hanya untuk riset aja ya. Ini untuk memperbanyak mereplikasi DNA ya. Nah, jadi supaya lebih banyak, lebih cepat gitu ya. Direplikasi dengan menggunakan Ditanyain PCR ini. caranya. Ya. Jadi nanti itu kalau kita ingin membandingkan, nah, kayak kemarin ya membandingkan COVID-19 itu ya. Ya. Nah, jadi nanti SARS-CoV-2 itu dibandingkan dari sampel yang ada di pasien gitu ya dengan primernya. Nah, nanti dibandingkan hasilnya sama enggak bandnya itu
gitu. Ada di base pair berapa gitu ya. Jadi bisa dibandingkan dengan itu. PCR itu macam-macam. Ada PCR yang konvensional seperti ini ya. Ada yang PCR gradien. Gradien itu kita tidak mesti mengatur suhunya. Jadi mereka yang mengatur sendiri. Ini yang optimal di suhu berapa. Nah, gitu. Ada juga yang lebih yang banyak dipakai sekarang itu yang real time. Jadi dari hasil PCR sudah kelihatan hasilnya, bandnya seperti apa gitu ya. Dan lebih cepat. Ini bisa 4 jam ya. Kalau yang baru-baru sekarang yang real time mungkin 30 menit, 1 jam udah bisa selesai ya. Gitu. Kalau untuk cara pakainya gimana, Pak? Cara pakainya nanti ya, tapi untuk biasa nanti ada PCR tube, nanti dimasukkan ke sini PCR tube-nya. Kemudian nanti diatur programnya nanti ada. Ya, nanti akan kita bahas di bioumum ada, kemudian juga di genetika juga ada, nanti kita bahas, dan di biologi molekuler ya nanti gitu. Jadi dengan metode pemanasan gitu ya mereplikasinya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ini sama ya fungsinya, hanya beda cara pemrogramannya ya. Jadi dari sini nanti sebetulnya nyambungnya ke sana. Di sana ada mesin namanya elektroforesis ya. Jadi hasil dari replikasi ini kemudian di elektroforesis, nanti dilihat band-bandnya menggunakan gel agaros ya. Ada sumur-sumur. Nah, sumur-sumur itu yang diisi oleh sampel-sampel yang mau kita lihat bandnya, dan ada diisi dengan primer. Primer itu apa? Pembanding. Nah, nanti disimpan di sini. Kemudian ada pelarutnya di sini, ada namanya PAE ya, pelarutnya itu. Nah, nanti dengan menggunakan alat ini nanti akan turun gitu dan menyebar si warnanya. Nah, nanti akan si sampel yang menyerupai band itu, menyerupai primer itu nanti akan sama si base pair-nya di base pair berapa gitu. Nah, nanti akan kelihatan yang sama yang mana, yang tidak yang mana, yang positif yang mana, yang negatif yang mana. Jadi menggunakan gel agaros dengan elektroforesis. Tapi kalau di real time udah kelihatan PCR real time. Tapi kalau terpisah kita PCR dulu sekian lama, kemudian baru diujikan di sini untuk melihat band-bandnya di elektroforesis ini. Gitu. Ada pertanyaan? Ini bisa dinyalain nih. Boleh coba dinyalain? Enggak. Oh, nggak bisa. Ini harus ada itunya, ada. Oh, jadi nanti diisi cairan gitu dalam ininya. Oh, terus agar riwasa itu dalam cawan petri atau tabung? Agarnya dicetak dulu. Ini cetakannya agarnya. Nanti si agaros itu kan serbuk. Iya. Ya, dicampur air. Iya, jadi berapa persen? Biasanya 1% si agarosnya itu. 1% itu 1 gram dalam 100 mili. Nah, ya. Nanti biasanya dipanaskan atau dihomogenkan di dalam menggunakan microwave. Ya, menggunakan microwave sampai panas dan homogen. Kemudian dicetak di sini. Nah, hasil cetakannya kotak kan, kotak ini, nah disimpan di sini, gitu. Jadi dari sinilah bisa mulai diisi sumur-sumurnya dengan hasil PCR yang iya, sampel-sampel hasil PCR itu dan primer. Oke. Itu juga sama, prosesnya sama, cuma beda apa namanya, gelnya. Kalau ini gel agaros, ini poliakrilamid, beda. Iya.
Prosesnya sama, Berbeda medianya saja gitu. medianya. Vertikal berdiri gitu. Nah, kalau yang menggunakan poliakrilamid ini tidak perlu dipoto, kita sudah bisa boleh dipoto. Sudah ada hasilnya gitu, hasilnya kelihatan, bisa didokumentasikan dalam bentuk bisa dilihat gitu, langsung. Kalau ini kan harus menggunakan UV, ini nggak perlu. Dari segi keamanan radioaktifnya, yang ini lebih aman. Ini nanti ada mesin lampu TL-nya, lampu untuk kerjanya biasa. Ini menyalakannya pakai ini, powernya di sini. Ini kalau menyalakan lampu ruang untuk menerangi, ini untuk UV. Biasanya sebelum kita bekerja, ya, alat, bahan, kecuali yang namanya bakteri atau jamurnya jangan disimpan di sini. Jadi alat bahan simpan di sini, kemudian kita UV selama 15 sampai 30 menit, ya. Ya disterilisasi dengan UV. Nah, baru kita bekerja. Kerja seperti biasa. Duduk. Tangan di dalam. Coba duduk. Nah, Di tangannya masuk ke iya, masuk. Jangan lupa pakai sarung tangan. seperti itulah kerjanya. Iya. Ada angin nggak? Ada. Sok coba Gung. Ih, anginnya berputar. Oh, ke sini. Berarti keluar dong. Iya, kalau laminar ke sini. Kalau fungsi anginnya sendiri untuk apa, Pak? Yaitu mengeliminir dari kontaminasi. Jadi nanti itu biasanya kalau ini kan untuk kultur jaringan, kultur jaringan angin dikeluarkan. Tapi kalau untuk bakteri yang keluar nggak boleh, jadi harus nanti terfilter oleh ada filter di atas.